Selamat pagi Bapak Ibu dokter semua, juga Pak Kepala Tim IT. Mohon maaf saya mengganggu waktunya dalam short meeting dadakan ini. Kemarin sore saya mendapat informasi dari Kepala Rumah Sakit di mana pelayanan maupun antrian yang ada di rumah sakit ini cukup memprihatinkan, sehingga sudah banyak sekali komplain masuk kepada kita. Saya harap saya bisa dapat masukan dari Bapak Ibu semua. Iya dok, antrian ini sudah berlangsung beberapa bulan dan ini menjadi perhatian kami. Mungkin dalam meeting kali ini teman-teman bisa memberikan solusi kepada kita. Kita bisa kembangkan aplikasi pendaftaran secara online. Jadi pasien cukup mendaftar secara online, jadi menggunakan aplikasi, mereka tidak perlu datang ke rumah sakit, sehingga tidak perlu lagi ada antrian. Mungkin tambahannya sedikit ya, jadi supaya pasien juga lebih puas, mereka datang tepat pada waktunya, pada waktu dipanggil, pada tiga nomor sebelum pasien itu, dari daftar antrian pasiennya, mereka sudah diberikan informasi bahwa sekarang sudah posisi nomor sekian. Baik, berarti kalau memang seperti itu, kita tetap harus memperhitungkan average queuing process ya, dari setiap pasien, sehingga misalkan mereka sudah dikasih informasi itu juga tidak terlalu lama. Ada tanggapan lain mungkin? Oh iya dok, karena selama ini kita itu waktu penanganan pasien itu butuh waktu 15-30 menit. Dan saran dari kami, kalau bisa aplikasi nanti kita gunakan sekalian untuk bisa janjian dengan dokter. Cuman ada hal yang perlu kita perbaiki juga di sisi lain, yaitu jumlah tenaga medis dan juga fasilitas yang ada, seperti parkiran dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan ke depan nih dok. Menurut saya, saran dari teman-teman sekalian ini cukup menarik, tapi kita perlu memperhatikan sisi yang lain untuk mewujudkan ide-ide tadi, dan untuk mengadakan pengadaan itu semua kita membutuhkan investasi yang cukup besar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi keuangan kita masih belum membaik nih saat ini. Betul dok, izin menyampaikan juga terkait dengan kondisi keuangan, memang saat ini kita sedang tidak baik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat porsi pasien BPJS kita saat ini kan memang sudah di 95%. 5%-nya itu asuransi, perusahaan, dan juga partikelir. Jadi kalau kita lihat dengan sistem BPJS sekarang, dengan sistem payment-nya itu bundling payment, itu agak menggerus margin kita. Jadi kita memang harus perlu modal yang cukup tinggi untuk perbaikan baik dari sarana prasarana maupun dari fasilitas IT itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di ruang tunggu ya, terutama untuk ruang tunggu pasien-pasien yang kita non BPJS yang 5% ini, itu sudah cukup, lotnya sudah cukup penuh. Jadi agak tidak nyaman untuk pasien menunggu di sana. Jadi itu perlu dipikirkan juga terkait dengan bagaimana kita bisa menggeser market pasar kita supaya margin kita juga cukup baik untuk melaksanakan investasi-investasi yang lainnya, dok. Oke, terima kasih informasinya dok. Berarti memang dari evaluasi singkat tadi, kita memang perlu menambah jumlah pasien dan pelayanan non-BPJS yang notabene mungkin kita hanya punya sekitar 5% ya. Berarti banyak hal yang harus kita review, termasuk tadi masalah areal tunggu dan lain-lainnya. Begini dok, terkait untuk penambahan porsi untuk pasien non-BPJS, itu kita membutuhkan fasilitas lebih gitu ya. Sementara saat ini bor kita itu udah di atas 80% untuk yang pasien BPJS, sehingga membutuhkan tambahan sarana untuk melayani yang non BPJS. Seperti itu dok. Baik dok, mungkin saya bersama tim, bersama wakil kepala rumah sakit dan juga bersama tim IT, nanti kita akan membahas secara strategisnya kita akan seperti apa untuk transformasi rumah sakit Pelni ke depannya, karena mengingat memang ini cukup krusial sekali kalau kita memang mau berkembang menjadi rumah sakit yang cukup diminati oleh pasien. Gitu sih dok. Baik, terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua, dan kita bisa kembali melanjutkan aktivitas kita dengan tetap, Bu Dokter, saya tetap mintakan nanti rencana strategis ke depan pada saat kita akan present di depan komisaris dan direksi lengkap. Terima kasih waktunya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Komisaris Utama dan juga Bapak Komisaris Independen. Kami mohon izin menjelaskan beberapa hal yang perlu kita bahas bersama dan mendapatkan keputusan dari Bapak-Bapak semua. Izin menjelaskan, sekitar seminggu lalu saya dan teman-teman dan tim juga sudah membahas beberapa komplain yang ada
di rumah sakit ini. Dan untuk kelangsungan rumah sakit Pelni ke depannya, ada beberapa hal penting yang harus kami sampaikan kepada bapak-bapak semua untuk mendapatkan satu keputusan atau insight bagi kami. Terima kasih dok, ini saya pikir momen penting gitu ya. Jadi ini juga menjadi kegundahan kita para komisaris untuk bagaimana bisa mengembangkan bisnis rumah sakit ini supaya lebih baik. Jadi kata kunci tadi transformasi, kami pikir juga sesuatu yang perlu kita wujudkan dalam waktu dekat. Betul Pak, dengan kondisi seperti ini memang akan memperburuk citra rumah sakit kita. Apalagi dengan biaya operasional kita yang tinggi dan margin kita yang rendah. Ini yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki citra dari rumah sakit kita. Untuk itu kita perlu melakukan transformasi atau strategi untuk menambah nilai bagi perusahaan kita. Bahwa agenda kita satu adalah yang utama yang jadi prioritas kita untuk melakukan transformasi, dan tadi info dari dokter tadi tim sudah menyusun strategi. Jadi kami coba ingin dengar, kami ingin lihat rencana strategi yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Pak Komisaris. Izin Dokter Dewi, kami akan menyampaikan sesuai dengan arahan dokter pada saat itu adalah membuat strategi transformasi Rumah Sakit Pelni itu sendiri. Baik, kondisi existing saat ini pasien BPJS kita sudah 95% dan non BPJS kita di 5%. Nah, untuk porsi yang 5% ini sebenarnya kita masih punya peluang untuk meningkatkan itu. Kita lihat memang dari tren dari non BPJS kita sudah makin lama makin meningkat. Tapi yang perlu kita jadi perhatian adalah 5% ini tidak bisa kita tingkatkan apabila sarana dan prasarana tidak kita tingkatkan juga. Jadi mulai dari fasilitas ruangan inap, kemudian fasilitas dirawat jalan, itu perlu sekali kita tingkatkan, dok. Dan satu lagi, melihat kondisi existing yang seperti ini, kita juga tidak bisa berangkat untuk memenuhi sarana dan prasarana jika tidak didampingi dengan digitalisasi. Jadi itu yang sangat penting adalah mengenai bagaimana kita menyatu padukan antara dengan sarana dan prasarana dan juga digitalisasi. Ini untuk posisi 95% BPJS dan non BPJS 5% itu sudah terjadi berapa lama kira-kira? Baik Pak, jadi untuk kondisi saat ini sudah mulai dari semenjak BPJS kita sudah gabung itu kan 2014 ya. Kemudian 2014 sampai dengan 2018 itu posisinya sudah kita non BPJS-nya di 5%. Jadi memang stuck di situ-situ saja karena kita tidak bisa meningkatkan mengingat bahwa pasien kita juga sudah tidak ada daya tampung lagi. Bor kita sudah lebih dari 80%. Kemudian pasien rawat jalan kita yang sebelumnya ditargetkan hanya 70 pasien per hari, saat ini sudah mencapai 200 pasien per hari. Jadi memang kapasitas dari ruangan kita ini sudah tidak memadai, Pak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mensukseskan ide ini dan menjalankan ide ini agar usaha kita untuk transformasi itu bisa berhasil? Kalau dari diskusi internal kami, Pak Komut, kemarin memang ada beberapa poin penting. Salah satunya adalah melakukan investasi baru untuk menunjang peningkatan pelayanan di customer kita yang non BPJS. Jadi memang kita membutuhkan satu modal dan juga membutuhkan investasi bangunan baru karena kapasitas kita sudah tidak memadai. Dan pastinya dalam bangunan baru kita juga harus punya satu quote-unquote nama yang cukup ideal yang bisa kita pergunakan. Mungkin ada masukan dari Pak Komut atau Pak Komisaris Independen? Kalau menurut saya sih dengan konsep atau visi dan misi dari Rumah Sakit Pelni ini ya, saya agak kepikiran kalau kita menamakan tower ini dengan kata Merial Tower. Merial Tower sendiri artinya meraih ridho Allah, di mana kita memberikan pelayanan yang prima untuk pasien-pasien baik BPJS maupun non BPJS. Bagaimana menurut Pak Komisaris atau Ibu Dokter mengenai ide ini? Apakah kita bisa jalankan dan kita bisa purpose ke kementerian terkait, dalam hal ini BUMN, untuk meminta bantuan berupa dana PMN dalam proses transformasi di Rumah Sakit Pelni ini?
Saya rasa ide yang cukup menarik ya Dokter Ratna ya, karena filosofinya juga cukup mengena secara psikologis human. Rasanya cukup menyenangkan rapat pagi ini Pak Komut dan Pak Komisaris Independen, di mana kami juga akhirnya bisa menemukan satu langkah dan solusi yang baik. Kami akan menunggu kabar baik dari Pak Komisaris Utama dan Komisaris Independen mengenai informasi dari persetujuan Kementerian BUMN terhadap rencana pengembangan dan investasi kita. Saya Rio. Saya Ayu. Kami pasien dari Rumah Sakit Pelni. Kami berobat di Rumah Sakit Pelni sejak tahun 2020. Di tahun 2020 yang lalu, kami itu berobatnya di gedung lama. Dan saat ini kami sejak bulan Mei, sejak Merial buka, kami sudah rutin untuk berobat di sini. Ada perubahan yang banyak di dalam gedung Merial Tower ini. Perubahannya cukup banyak ya. Ya, ada dari kami administrasi, dari yang tadinya manual sekarang kita sudah otomatis dengan sistem. Lalu dari segi pelayanan juga lebih bagus lagi. Pelayanannya lebih cepat pastinya, dan ramah-ramah juga pegawai-pegawainya. Benar-benar berubah banget sih Rumah Sakit Pelni dari yang dulu dan sekarang. Harapannya semoga Rumah Sakit Pelni tetap mempertahankan apa yang sekarang sudah dihasilkan, terus berupaya untuk fasilitasnya lebih maju lagi, dan ya kita puas secara overall. Terima kasih Rumah Sakit Pelni. Nama saya Adi Darmadi, saya MME 73 mengikuti mata kuliah SBTS. Kuliah SBTS di bagian kedua ini mengenai transformasi bisnis ini sangat menarik buat saya, dan saya sangat banyak belajar baik dari studi kasus yang kami lakukan sebelumnya. Studi kasus yang terakhir yaitu di Rumah Sakit Pelni ini sungguh sangat bermanfaat ya. Karena kita benar-benar bisa mempelajari bagaimana transformasi sebuah perusahaan ini dilakukan. Jadi dari mulai step-step awal dari perubahan dari analisa lingkungan eksternal melalui PESTEL dan juga Porter 5 Forces dan seterusnya ya. Kemudian sampai akhirnya terjadi transformasi dan kita menganalisa dampak dari perubahan transformasi itu yang hasilnya adalah sangat luar biasa. Demikian, terima kasih. Halo, nama saya Alfi Sauki, mahasiswa MME Angkatan 73. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan informasi mengenai lesson learned terkait mata kuliah SBTS yang sudah kami lakukan. Yang pertama, dari paper yang telah kami buat, ini sangat memberikan kami wawasan atau pengetahuan tambahan mengenai transformasi yang terjadi di Rumah Sakit Pelni. Yang kedua, di sisi lain kami juga akan coba mengaplikasikan hal-hal yang sudah diberikan dalam hal mata kuliah ini, terutama masalah forces to change, di mana kami akan coba mengaplikasikan di perusahaan tempat kami bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdianto, mahasiswa PPM MME 73. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir berupa paper. Kami mengangkat tema topik terkait proses transformasi di Rumah Sakit Pelni Jakarta. Satu hal yang saya pelajari dari paper ini, yang pertama bahwa rumah sakit sebesar Pelni gitu ya, dengan image
rumah sakit plat merah ternyata bisa melakukan transformasi dan ini berhasil. Satu yang menjadi pembuktian bahwa sebelum melakukan transformasi ini rumah sakit Pelni itu sangat fokus gitu ya, terkenal dengan rumah sakit yang sangat BPJS minded, di mana 90% pasiennya adalah dari BPJS. Tetapi pasca melakukan transformasi ini, kemudian ini berubah total, jadi posisi sekarang 30% adalah pasien-pasien non BPJS. Ini salah satu pembuktian bahwa transformasi di Pelni sudah berjalan on the track. Ada 3 key success factor yang kami pelajari dari paper ini. Yang pertama, bahwa kunci keberhasilan transformasi dari sebuah perusahaan sebesar Rumah Sakit Pelni, yang pertama visi dan strategi yang jelas, saya pikir itu menjadi guidance utama, karena itu ada ibaratnya rel, sehingga gerbong lokomotif akan berjalan sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan. Yang kedua, terkait dengan partisipasi dan keterlibatan seluruh tim, ini juga menjadi kunci. Kenapa? Karena ketika kemudian leader sudah punya komitmen yang bagus, visi misi dan jelas, tapi ketika gerbong di bawahnya tidak turut bergerak searah dan seirama, maka ini akan menjadi hambatan. Sehingga ini kami lihat sudah berjalan di Rumah Sakit Pelni. Kemudian yang terakhir, ketiga, terkait dengan evaluasi dan continuous improvement. Tentu saja Rumah Sakit Pelni tidak harus berbangga diri bahwa sudah berhasil, tapi perlu ada evaluasi, monitoring, dan tentunya adalah ada upaya-upaya untuk melakukan continuous improvement yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hastiningrum Sari, kelompok 4, peserta dari MME 73. Beberapa poin penting dan lesson learned dari pelajaran ini adalah, yang pertama adalah perusahaan itu memang wajib melakukan satu perubahan, dan perubahan ini pastinya perlu dilakukan dengan menggunakan analisa internal dan eksternal. Contoh yang terjadi di Rumah Sakit Pelni adalah analisa internal, di mana terjadi perubahan kepemilikan dan stakeholders yang baru juga mengharapkan satu improvement maupun profit yang cukup quantum leap, di mana keinginan para stakeholders pastinya juga membutuhkan satu investasi yang cukup besar dan beberapa perubahan dan transformasi yang harus dilakukan. Pastinya langkah-langkah ini juga harus disesuaikan melalui visi misi dari Rumah Sakit Pelni yang baru, dan visi misi ini sendiri juga pastinya harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh karyawan, dan visi misi ini serta strategi transformasi ini juga harus dapat dibuy-in dengan baik oleh karyawan. Yang kedua itu adalah perubahan atau positive market. Itu belum tentu berdampak positif terhadap satu perusahaan jika perusahaan itu tidak langsung melakukan agilitas terhadap perubahan yang terjadi. Yang terjadi di Rumah Sakit Pelni adalah adanya satu keterlambatan, di mana perubahan kebijakan yang merupakan faktor eksternal, juga perubahan pelayanan BPJS menyebabkan Rumah Sakit Pelni mengalami satu penurunan margin. Untuk itu, kesimpulan dari semua hal yang saya lihat adalah transformasi ini memang sangat dibutuhkan, dan perjalanan transformasi ini juga dibutuhkan satu evaluasi dan monitoring, sehingga kita bisa meyakini strategi dan transformasi yang dijalankan itu sesuai dan sejalan dengan visi misi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratna Kurniati Gajali, mahasiswa MME 73. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok 4 melakukan ujian akhir semester berupa pembuatan paper transformasi. Perusahaan yang kami jadikan objek penulisan adalah transformasi bisnis yang dilakukan oleh PT Rumah Sakit Pelni. Transformasi bisnis PT Rumah Sakit Pelni dilakukan untuk tetap menjaga kualitas pelayanan dan eksistensi dalam dunia kesehatan. Non-BPJS Winback merupakan transformasi yang dilakukan oleh PT Rumah Sakit Pelni dalam rangka menggeser pangsa pasar, di mana sebelumnya 95% pasien adalah pasien BPJS, di mana pasar pasien BPJS telah mencapai titik jenuh terkait dengan produksi, revenue, dan profit, tidak mampu lagi untuk mengembangkan bisnis PT Rumah Sakit Pelni di tengah rumah sakit swasta lainnya. Untuk itu, PT Rumah Sakit Pelni menghadirkan wajah baru bagi pelayanan kesehatan untuk pasien non-BPJS dengan gedung Merial Tower.
Selain itu, dari mata kuliah ini yang kami satu padukan ke dalam paper bahwa saya pelajari hal yang penting adalah visi dan misi yang merupakan potensi penting perusahaan untuk menentukan ke arah mana perusahaan ini akan dikembangkan. Kemudian melalui analisis force to change, perusahaan dapat mengidentifikasi isu strategis dan faktor-faktor pemicu dalam sebuah perubahan. Keberhasilan transformasi PT Rumah Sakit Pelni memang masih terlalu dini mengingat baru beroperasional pada tanggal 15 Mei 2023. Namun dalam 3 bulan beroperasional, tren positif baik dari sisi produksi dan revenue berhasil ditunjukkan oleh Merial Tower, serta mendapat sambutan yang baik dari pelanggan dengan menggunakan masukan pelanggan yang setiap hari diukur oleh tim marketing. Saya berharap tren positif terus dapat kami raih sesuai dengan RKAP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan Rumah Sakit Pelni tetap menjadi tempat terbaik untuk proses penyembuhan serta teman terpercaya dalam pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Pelni, terdepan, terkemuka, terpercaya. Terima kasih. Nama saya Subroto, saya mahasiswa MMA 73 PPM. Hari ini saya berkesempatan mendapatkan pelajaran secara langsung dari strategi bisnis dan transformasi bersama Rumah Sakit Pelni. Di pelajaran ini saya sangat berterima kasih sekali buat rekan-rekan dan para dosen sehingga saya mengalami sendiri pembelajaran secara langsung bagaimana Rumah Sakit Pelni ini bertransformasi mulai dari awal sampai step berikutnya berdasarkan 8 step perubahan oleh Kotter. Yang pertama, bagaimana Rumah Sakit Pelni mampu meningkatkan sense of urgency dari perubahan itu, mengelolanya menjadi bagian dari perusahaan sehingga semua elemen di Rumah Sakit Pelni merasakan pentingnya mengalami perubahan. Yang kedua, bagaimana rumah sakit ini mengelola perubahannya itu dengan menciptakan koalisi dan kemudian memberikan visi tentang perubahan itu sendiri. Mulai dari pelayanan yang awalnya berfokus pada BPJS, sekarang mereka bertransformasi menjadi rumah sakit bertaraf premium di Jakarta Barat. Nah, ini saya melihat effort yang sangat besar dari Rumah Sakit Pelni untuk membangun timnya atau elemen di dalam rumah sakit itu sehingga mereka sama-sama mengalami perubahan dengan menggunakan talent pool-nya dan juga kekuatan kebersamaan dari rumah sakit ini. Yang kita ketahui sendiri, tidak mudah bagi Rumah Sakit Pelni untuk mengalami perubahan dari perusahaan yang awal ke dalam holding. Nah, yang ketiga, saya melihat Rumah Sakit Pelni ini mampu menciptakan perubahan-perubahan kecil dan kemenangan-kemenangan kecil sesuai dengan step yang ada di Kotter. Nah, perubahan ini kemudian dimanage menjadi sebuah kultur sehingga Rumah Sakit Pelni berhasil melakukan transformasinya dengan baik. Nah, kebetulan sekali saat ini di perusahaan kami juga sedang melakukan transformasi bisnis. Oleh karena itu, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga sehingga nanti saya bisa pulang ke kampung halaman saya di Pati untuk mengimplementasikan bagaimana transformasi yang ada di Rumah Sakit Pelni ini untuk kita jalankan di perusahaan kami di PT Wajah Karya Dunia. Oke, nama saya M. Syahril, saya mahasiswa dari MMA 73. Lesson learn yang bisa saya dapat dari transformasi bisnis dari RS Pelni ini adalah bahwa setiap perusahaan itu wajib melakukan transformasi bisnis untuk pertumbuhan mereka di masa depan agar mereka bisa going concern gitu ya. Di mana mereka mampu merubah tata pola ini porsi dari ini ya pelayanan mereka untuk pasien dari JKN yang sebelumnya 95%, sementara non JKN ada di 5% dan itu bisa tumbuh menjadi 20-80 ya, yang tadi 95 jadi 20-80. Nah, hal ini memang tidak lepas dari transformasi yang mereka lakukan, di mana transformasi ini meliputi transformasi dari sisi IT maupun dari sarana dan prasarana. Selain itu juga transformasi dari perubahan culture dari perusahaan itu sendiri dalam melayani pasien ya. Selain itu juga ada beberapa tambahan-tambahan sarana prasarana dan layanan, di mana sebelumnya di sini terkenal dengan pelayanan jantung dan saraf, kemudian ditambah dengan pelayanan dari kanker ya, pasien kanker, sehingga rumah sakit ini mampu menyerap pasien non JKN dengan jumlah yang cukup besar, yang tadinya hanya 50 per hari, sekarang bisa di angka 300 per hari. Nah, ini pola-pola transformasi ini akan menjadi pelajaran bagi saya, di mana nanti akan bisa saya terapkan di perusahaan tempat saya bekerja. Terima kasih. Transformasi Rumah Sakit Pelni, Terdepan, terkemuka, terpercaya.